channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar dari rumah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema mengenal sistem pencernaan pada manusia. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oh ya teman-teman, satu hal lagi nih yang mau aku ingatkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa klik tanda lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel ini. Let's go, kita mulai ke materinya. Nah teman-teman, saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh, potongan, lalu makanan-makanan kecil, dan akan dirubah menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh sistem pencernaan kita. Rangkaian proses pengolahan makanan tadi akan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Nah teman-teman, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yuk kita lanjut ke materi inti. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, sistem pencernaan makanan ini terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan yang kedua pencernaan kimiawi. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Jadi, pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi itu merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil. Itu dia bedanya teman-teman. Proses pencernaan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan. Apa sih alat-alat pencernaan pada manusia ini? Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, tiga lambung, yang keempat ada usus halus, dan yang kelima usus besar, dan yang terakhir ada anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan saluran pencernaan? Jadi, saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Itu dia teman-teman bedanya. Nah sekarang kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Yang pertama ada organ pencernaan. Organ pencernaan ini terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada langit-langit, kedua uvula, ketiga tonsil atau amandel, yang keempat ada lidah. Selanjutnya ada gigi geraham atau molar ketiga, molar kedua, molar ke-1, premolar kedua, premolar ke-1, ada gigi seri atau incisivus sentral, incisivus lateral, dan gigi taring atau caninus.
Jadi, bagian-bagian dalam mulut dapat dibagi menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Bagian dalam mulut yang pertama yang akan kita bahas yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Fungsi dari gigi yang pertama adalah memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil, dan yang kedua memudahkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Nah teman-teman, jenis-jenis gigi ini berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama yaitu gigi seri atau incisivus, gunanya untuk memotong makanan, dan yang kedua ada gigi taring atau caninus, gunanya untuk mengoyak dan merobek makanan, dan yang ketiga ada gigi geraham atau molar premolar, gunanya untuk mengunyah makanan. Nah, struktur utama gigi ada 3, yaitu crown atau mahkota gigi, yang kedua ada neck atau leher gigi, yang ketiga ada root atau akar gigi. Bagian selanjutnya yang berada di dalam mulut yaitu lidah. Lidah memiliki reseptor rasa yang berbeda di setiap bagiannya. Ada bagian yang bisa merasakan manis, ada yang bisa merasakan asin, ada bagian yang bisa merasakan asam, dan ada bagian yang bisa merasakan rasa pahit. Teman-teman, lidah memiliki banyak fungsi. Yang pertama ada membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar tetap berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan sedang dikunyah. Dan yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan, karena lidah mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Dan yang keempat, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Yang kelima, mendorong makanan untuk masuk ke esofagus. Bagian selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini biasa disebut dengan glundula salivalis. Nah, fungsi dari kelenjar ludah sendiri yaitu menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim tialin untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, selanjutnya fungsi air liur yaitu untuk membasahi makanan. Yang kedua, mencegah mulut dari kekeringan. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme. Dan yang keempat, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar ludah dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelenjar parotis yang berada di dekat telinga. Yang kedua ada kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah. Dan yang ketiga ada kelenjar submandibularis yang berada di bawah rahang. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Panjang kerongkongan kurang lebih 25 cm. Kerongkongan merupakan jalan untuk makanan dari mulut menuju ke lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik, 2/3 otot polos, dan di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Organ pencernaan yang selanjutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Teman-teman, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Lambung terdiri dari 6 struktur. Yang pertama adalah kardiak. Kardiak merupakan bagian lambung atas dekat jantung. Yang kedua ada fundus, yaitu bagian lambung tengah yang membulat. Yang ketiga ada pilorus, yaitu lambung bawah dekat usus. Yang keempat ada rugae. Rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Yang kelima ada sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Yang keenam ada sphincter pylorus, yaitu
katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Pencernaan pada lambung terjadi secara mekanis dan kimiawi. Kenapa terjadi secara mekanis? Karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Nah, lalu apa penyebab pencernaan pada lambung terjadi secara kimiawi? Pencernaan pada lambung terjadi secara kimiawi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung zat-zat sebagai berikut. Yang pertama, asam lambung. Asam lambung bermanfaat untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan, serta mengubah sifat protein. Yang selanjutnya untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi untuk merombak protein menjadi peptron. Yang ketiga ada enzim renin, berfungsi untuk mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-8 meter dan memiliki lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, yang ketiga ada usus penyerapan. Dalam usus halus terdapat usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran. Yang pertama kantong empedu dan yang kedua ada pankreas. Di kantong empedu ini berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, berguna untuk mengemulsikan lemak. Yang di pankreas menghasilkan getah pankreas bersifat basa yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Yang selanjutnya ada usus kosong. Dalam usus kosong terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dinding usus. Nah, fungsi dari enzim yang ada pada usus kosong antara lain: yang pertama, enterokinase yang berfungsi mengaktifkan tripsinogen. Yang kedua, laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang ketiga ada erepsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keempat ada maltase yang berfungsi mengubah maltasa menjadi glukosa. Yang kelima ada disakarase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang berikutnya ada usus penyerapan. Dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan villi atau jontot usus. Nah, fungsi dari villi ini adalah memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Nah, zat makanan yang di sini tuh berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air. Zat-zat makanan ini akan diserap oleh kapiler darah dalam villi dan diangkut menuju hati. Nah, zat-zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin A, D, E, dan K akan diangkut melalui pembuluh getah bening atau limfa. Yang selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Dalam usus besar terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, dan yang ketiga ada kolon descendens. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian akhir usus besar yang disebut rektum. Dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi ini adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus.
Nah, kontraksi rektum dapat menyebabkan gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Nah, teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai organ pencernaan. Organ pencernaan yang pertama tadi dimulai dari rongga mulut, selanjutnya kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri oleh anus. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama pada hari ini. Jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya dengan tema yang lebih seru dan menarik. See you next video, teman-teman. Bye!